Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Baik, di video kali ini channel Ilmu Komputeran Pendidikan akan berbagi tutorial cara menginstal Linux Debian di VirtualBox. Untuk Debian yang kita install di video kali ini yaitu Debian versi 10 32 bit ya. Ini file IC-nya sudah saya siapkan. Debian 10 i386 atau 32 bit, DVD1 dan DVD2. Untuk instalasinya cukup menggunakan DVD1. Selanjutnya teman-teman juga sudah menginstal aplikasi VirtualBox ya, karena di video kali ini kita akan menggunakan VirtualBox. Oke, silakan install jika belum menginstal VirtualBox atau di download dulu ya. Bisa cek di deskripsi untuk link download VirtualBox-nya. Nah, VirtualBox yang saya gunakan ini VirtualBox versi 6. Karena masih banyak juga ya teman-teman yang menggunakan versi 6 ini. Oke, selanjutnya setelah sudah terinstall silakan dibuka, nanti tampilannya seperti ini ya jika menggunakan versi 6. Kemudian untuk memulai instalasi kita pilih new ya, membuat VM baru, silakan klik new. Kemudian silakan berikan nama di sini, nama VM atau nama virtualnya. Ya, sebagai contoh kita isikan Debian 10 ya. Oke, kemudian versi ya, ini karena di video ini menggunakan Debiannya 32 bit, maka kita pilih yang 32 bit. Selanjutnya klik next. Kemudian atur memori ya atau RAM di sini. Usahakan di posisi yang hijau ya, jangan melebihi warna hijau. Seperti ini ya, di warna ya. Melewati warna hijau ini nanti ketika akan melakukan start ya, start virtualnya itu biasanya error ya. Oke, pastikan di posisi yang hijau dan menyesuaikan juga memori utama kita. Oke, di sini saya akan membuat yang 4 GB ya, 4096. Karena nanti instalasinya ini akan ini ya, hasilnya GUI ya, berbasis GUI. Oke, kemudian next, kemudian create. Kemudian untuk tipe harddisk ya, ini harddisk file tipe. Di sini ada 3 pilihan, FDI, VHD dan VMDK. Nah, saya sarankan ini bisa menggunakan yang VHD ya. Ini nanti terbentuknya satu file dan mudah kita backup dan kita pindahkan juga mudah ya yang VHD ini. Kemudian klik next. Selanjutnya ini next lagi. Oke, file lokasi dan size ya. Nah, agar ini mudah kita cari ya file hasil instalasinya atau file VHD-nya ini ya, Debian 10.VHD. Silakan pindahkan ke folder yang mudah kita cari. Misalnya ini kita klik ya icon foldernya. Di sini saya akan meletakkan di master data ya. Master data atau partisi E. Ya, saya simpan di master data atau partisi E, yaitu di folder VM ini ya. Saya sudah buatkan folder ya, Debian 10, kemudian save. Kemudian untuk harddisknya ini ya, ini kapasitas harddisk yang kita gunakan ini boleh ditambah ya. Jika kita menginstal Debiannya dengan hasil CLI ini kecil tidak apa-apa ya, karena di video kali ini kita akan menginstalnya GUI ya, hasilnya juga GUI. Ini kita tambah ya, 16 32 ya, 32 cukup ya ini ya. Oke, kemudian create. Jika ingin menambah ini tidak masalah ya, mungkin 64 ya, ini saya akan buat 32 GB. Kemudian klik create. Oke, sampai di sini belum ini ya, belum selesai ya. Kita harus memasukkan file ISO-nya. Kemudian settingan lain juga yang perlu kita setting. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di setting ya, pengaturan-pengaturan yang perlu kita setting ya. Misalnya agar virtualnya tidak terkoneksi internet ya, seperti ini ya. Contoh di laptop yang saya gunakan ini ya terhubung dengan WiFi. Nah, jika secara default di settingan networknya ini NAT ya, maka nanti virtual akan otomatis terkoneksi internet. Dan ketika nanti menginstal Debian itu ada mencari IP otomatis, maka akan secara otomatis juga mendapatkan IP ya. Oke, jadi kita tidak perlu menggunakan koneksi internet. Untuk instalasinya bisa kita pilih ya ini ya, kita ubah networknya ini bisa internal network atau host only seperti ini ya. Jika host only error, karena ini biasanya ada juga yang error ya, ini boleh yang internal network ini ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Nah ya, oke, ini tidak masalah juga seperti ini.
Kemudian ya, selanjutnya masuk ke bagian storage. Ya, di storage ini kita masukkan file ISO-nya. Di sini ada icon DVD ya. Nah, seperti ini, klik kemudian close this file. Kemudian silakan cari file ISO Linux Debian-nya. Nah, ini file ISO yang sudah saya siapkan, file ISO Debian 10. Klik dan pilih open. Oke, ini wajib ya kita tambahkan. Kemudian pilih atau klik OK. Nah, selain melalui menu setting, di tampilan awal ini juga bisa ya. Misalnya di network dulu tadi ya, network ini ada pilihan. Ya, ini bisa diklik ya pada adapter 1, klik seperti ini. Pilih ya, attack 2-nya ini bisa dirubah. Ya. Kemudian OK kan. Kemudian juga di storage ini ya, file ISO-nya ini bisa juga lewat sini ya. Klik, kemudian close this file. Nah, silakan cari file ISO-nya dan klik dan open. Oke, jadi ada dua cara ya alternatif ya untuk setting pertamanya. Setelah sudah tersetting seperti ini, nah ini sudah bisa kita start ya. Pastikan posisinya pada VM di sebelah kiri sudah aktif ya, terklik seperti ini dan klik start. Oke, sudah jalan. Ini kita besarkan ya. Kita besarkan, saya tambah view virtual screen. Kemudian saya buat scale to 150 ya. Oke, coba saya besarkan lagi. Oke, ini saya masukkan kursornya sudah. Nah, di awal instalasi pada Linux Debian 10 ini ya ada dua mode ya untuk installnya, bukan hasil install ya, mode untuk installnya ya. Tampilannya ingin grafik atau hanya CLI, atau yang pertama ini grafik install itu GUI, sedangkan yang install ini CLI. Jika menggunakan atau memilih yang grafik install ya, kita bisa menggunakan atau menggerakkan kursor untuk proses instalasinya. Sedangkan untuk yang install ini CLI, jadi kita hanya menggunakan keyboard untuk proses instalasinya ya, tidak bisa menggunakan kursor atau mouse. Oke. Ya, jika belum memahami yang install, boleh kita gunakan yang paling atas ya. Ini bisa menggunakan kursor. Oke, kita pilih yang grafik install, kemudian enter. Kita tunggu. Ya, ini ada notif di atas ini ya. Nah, ini untuk keluar dari tampilan ini ya. Ini tinggal digeser seperti ini ya, sudah keluar. Ini kita close ya. Oke, ini saya perkecil lagi tampilannya. Ya, terlalu besar ya, 150. Nah, cukup seperti ini. Oke, yang pertama ini bahasa instalasi ya. Jika ingin mengubah bahasanya silakan ya, bahasa instalasi. Di sini saya akan pilih yang English ya. Kemudian pilih continue. Kemudian ini ya, country territory area ya. Oke, kemudian kita pilih di sini yang order ya. Indonesia ada di bagian order, kemudian enter. Masuk ke Asia lagi, enter. Kemudian pilih Indonesia dan enter. Kemudian ya, konfigur lokal ini biarkan US ya. Kita enter lagi ya, langsung enter, ini jangan dirubah. Kemudian Amerika English ini biarkan ya, bahasa keyboard, configure the keyboard ya, key map ini biarkan Amerika English, enter lagi. Oke, tunggu, sedang membaca file ISO-nya ini. Nah, ini sedang deteksi ya, jaringan ya. Jika kita pilih NAT dan laptop atau komputer utama kita terkoneksi internet, maka di sini akan langsung ya mendapatkan IP otomatis ya, internet. Dan virtualnya juga akan terkoneksi dengan internet. Ya, itu jika teman-teman menginginkan virtualnya terkoneksi internet ya. Jika tidak, maka silakan setting seperti di awal tadi. Oke, kita tunggu. Ya, ini biarkan, jangan di cancel ya. Oke, seperti ini configure the network, ini pasti violet ya, karena tidak kita koneksikan dengan internet. Silakan pilih continue. Kemudian di bagian ini, jika ingin melakukan konfigurasi manual, bisa pilih konfigurasi ya, configure network manual. Kemudian di pilihan ini saya akan pilih yang do not konfigurasi ya. Jadi jangan kita konfigurasi. Mungkin nanti teman-teman akan melakukan konfigurasi yang manual lagi ya. Mungkin bisa melalui CLI-nya ya. Oke.
atau melalui terminal ya untuk konfigurasinya. Kemudian kita pilih continue. Hostname ini boleh kita isikan nama kita ya. Ini bebas ya namanya ya untuk hostname ini. Di sini saya akan tuliskan hostname-nya. Kemudian pilih continue lagi. Untuk root password ini sama seperti password administrator ya. Untuk usernya itu sudah otomatis ya. Ini ya usernya. Root kita hanya membuat password root. Jadi nanti jika ingin login sebagai root, usernya itu root dan passwordnya itu teman-teman yang membuat sendiri. Jadi di sini hanya membuat password. Oke, agar mudah kita ingat ya. Jika masih dalam pembelajaran, ini boleh kita samakan saja ya, passwordnya root juga. Kemudian re-enter lagi, masukkan password rootnya ya. Kemudian pilih continue. Selanjutnya di sini full name. Ini boleh nama lengkap ya. Misalnya kita isikan nama kita. Kemudian continue. Selanjutnya ini username. Ini username untuk login ya. Nah, untuk username ini tidak boleh menggunakan spasi ya, tidak boleh seperti ini ya. Karena ini akan digunakan untuk login ya. Jadi tanpa menggunakan spasi ya, gabung ya penulisannya. Seperti ini ya, gabung. Kemudian pilih continue dan ini kita buatkan user ya, untuk user yang barusan kita buat yaitu user Nur Wahid ya. Kemudian ini kita buatkan passwordnya. Oke, passwordnya berbeda dengan password root ya. Di sini saya buatkan 1 ya sampai 6 ya. Kemudian re-enter lagi, isikan. Ini nanti password untuk login ya di awal tampilan Linux Debian-nya, maka menggunakan password yang ini. Kemudian pilih continue atau klik continue. Kemudian silakan pilih ya time zone-nya, kita berada di wilayah mana. Di sini sudah dikelompokkan ya. Jadi teman-teman itu masuk di wilayah yang mana, silakan dipilih ya. Kemudian continue. Oke, kita tunggu loading lagi. Kemudian ya ini pilih partisi ya di sini, pembuatan partisi. Oke, di sini partisi otomatis ini yang paling atas, sedangkan yang manual ya ini sudah pernah dibahas di channel ini untuk pembuatan atau cara membuat partisi manual pada Linux Debian ya. Jika manual itu ada 4 partisi ya yang bisa dibuat untuk proses instalasinya, yaitu Linux Debian menggunakan partisi manual. Oke, di sini kita akan menggunakan yang otomatis, jadi pilih yang atas ya. Langsung kita enter. Ya, di bagian atas ini. Kemudian ini enter lagi. Oke, enter ya, all file in one partisi, enter lagi. Oke, nanti akan otomatis terbentuk 2 partisi, yaitu partisi root dan partisi swap ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jika kita buat otomatis, maka secara default partisi yang terbentuk partisi root dan swap. Ya, ini swap ya. Dan setelah seperti ini, pilih partisi ini ya, finish ya, pilih finish dan pilih continue. Di sini wajib pilih yes ya, silahkan pilih yes. Kemudian klik continue lagi. Oke, kita tunggu. Oke, muncul tampilan seperti ini, scan ini ya, CD or DVD, ini kita pilih no, dan kita pilih continue. Selanjutnya network mirror, ini no juga, continue. Kemudian masuk ke ini ya, pemilihan, nah ini muncul lagi, ada survei ya, ini kita pilih no juga. Oke, nah ini baru masuk ya ke software seleksi ya. Oke, dimana untuk instalasi kali ini hasilnya yaitu GUI ya. Jadi wajib kita checklist yang desktop ya, Debian desktop ini biarkan. Print server ini kita hilangkan saja ya. Ini service atau paket tambahan ya. Web server, kemudian print server SSH juga. Kemudian ada GNOME, kemudian XFCE ya, KDE Plasma. Ini tema ya, ini temanya. Ini boleh kita install, boleh tidak ya. Jika ingin mencobanya silakan ya, checklist tema ini ya. Kemudian standar sistem ini kita checklist juga ya, karena hasilnya nanti itu berbasis GUI ya, tampilan GUI. Jadi 2 ini kita checklist ya, Debian desktop dan standar.
Jika ingin hasilnya itu CLI, maka yang Debian desktop ini dihilangkan, hanya kita checklist satu ya, yang standar sistem ini. Oke. Jika ingin tampilannya GUI, maka kita checklist yang bagian atas. Nanti akan tampil ya secara default tampilan Debian 10 ini, tampilan GUI-nya seperti apa. Oke, kita pilih continue. Kemudian silakan tunggu hingga selesai, nanti ada tampilannya instalasi komplit. Oke, ya sudah selesai ya. Di sini ada pilihan terakhir yaitu install the group loader. Ini wajib kita pilih yes ya. Jika kita pilih no, ini nanti akan error dan gagal ya instalasinya. Ya, ini wajib ya, untuk master boot record ini kita pilih yes. Kemudian klik continue, dan di bagian ini kita pilih yang dep atau SDA ya, yang otomatis ya. Yang atas ini manual, yang bawah ini otomatis. Ya kan, pilih yang bawah. Kemudian pilih continue, dan sudah selesai ya, ini finish ya, instalasi komplit, dan kita klik atau pilih continue. Oke, kita tunggu ini merestart. Oke, seperti ini tampilan awal login ya, Debian 10. Di bawah ini ada logo Debian-nya ya, Debian 10. Oke, coba kita login ya, klik, kemudian masukkan password yang tadi kita buat ya, yang 1 sampai 6. Kemudian pilih sign. Oke, seperti ini tampilannya ya. Ini menunya ya, untuk menampilkan menu seperti ini klik ya aktivitas ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada startnya, so aplikasi ini seperti start ya. Jika di Windows nanti akan menampilkan aplikasi-aplikasi yang ada di Linux Debian ini. Oke, di sini sudah ada Office-nya juga ya, LibreOffice ya ini. Ini Excel ya. Coba kita buka ya. Sekalian kita coba aplikasinya ya. Nah, ini aplikasi Excel-nya ya. Seperti ini. Excel-nya. Oke, coba kita buka lagi. Coba kita buka yang Word ya. Ini ada Word juga ya. Oke, seperti ini ya untuk yang Word-nya. Oke, coba kita cek lagi aplikasi yang lain. Nah, di sini ada PowerPoint juga. Ini PowerPoint ya, sepertinya. Coba kita buka. Nah, ini PowerPoint ya. Oke, seperti ini PowerPoint-nya. Oke, seperti ini ya tampilannya. Coba kita masuk ke file atau explore-nya ya. Ini file. Coba kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di order lokasi ini ya, ini partisi. Jika di Windows ini sama dengan partisi C ya, komputer ini. Nah, ini partisinya di sini ya, partisi C-nya. Oke, ini tampilan Explorer-nya. Selanjutnya, jika ingin melakukan full screen, ini bisa pilih view ya. Pada VirtualBook ini view full screen mode. Nah, seperti ini ya. Untuk mengkecilkannya, ini bisa kita arahkan ke bawah kursornya, nanti akan ada muncul ya not ya. Seperti ini tampilan pop up kecil ya. Pilih. Jika ingin mengecilkan lagi, ini pilih yang tengah ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba masuk terminal. Kita ketikkan terminal di pencarian ini ya. Terminal. Kita buka. Oke, seperti ini tampilan terminalnya, dan secara default ini login sebagai user biasa atau user Nur Wahid tadi. Untuk masuk sebagai root, ini langsung ya bisa kita ketikkan perintah su ya, seperti ini. Kemudian enter. Silakan masukkan password root yang sudah dibuat tadi. Tadi saya buat root ya passwordnya. Nah, jika kita mengetikkan password di sini memang tidak terlihat. Jadi jika merasa sudah mengetik dengan benar, langsung saja di enter.
ya, seperti ini. Jika benar, maka posisinya ya atau tampilannya akan berubah. Di sini bisa kita lihat ya, ini tanda pagar. Di atas ini tanda dolar ya. Dolar ini user biasa, sedangkan tanda pagar ini statusnya sudah sebagai root atau administrator ya, atau admin. Jadi sudah full akses. Dan jika sudah berada di user ini, kita sudah full akses, dan jika ingin men-setting atau konfigurasi Linux Debian-nya ini sudah bisa ya, sudah full akses. Oke. Oke, seperti ini tampilannya. Selanjutnya di sebelah kanan ya, untuk tombol shutdown-nya. Ini ada tombol power off-nya di sini ya. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, sudah berhasil ya untuk install Linux Debian-nya. Nih kita shutdown, kita klik sebelah kanan, kita pilih power dan kita pilih power off. Oke, sudah tershutdown. Nanti jika ingin menjalankannya lagi, tinggal klik dan start. Oke, sekian tutorial tentang cara install Linux Debian 10 di VirtualBox. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.